pagi Sobat Pertamina. Saya Arti dari Pertamina EV Rantau Field. Hari ini kita ada agenda untuk pelatihan para kader posyandu membuat hand sanitizer sederhana. Mau tahu keseruannya? Yuk ikut aku. Pagi Bu. Udah pada siap buat ikut sosialisasi kayaknya. Ayo dong, Kak Intan, Bu Bidan, Bu Datu. Jadi hari ini kita mau buat hand sanitizer sederhana dari minyak serai. Jadi kami kalau nggak ada alat tiga ini, kami gunakan alat apa? Baik Ibu, ini kan sebagai wadah pencampur ya. Kita bisa menggunakan ember ataupun kom ataupun stainless atau apa yang bisa dibuat jadi wadah pencampur. Nggak harus ini. Nah, ukurannya nanti itu sesuai dengan yang dibutuhkan Ibu. Ya. Kemudian ini ya, kita juga agak sedikit tidak paham ini di mana carinya dan di mana kita menemukannya ya. Untuk ibu-ibu bisa menggunakan alternatif lain seperti ini, gayung pengukur ya, gayung ukur ya. Nah, bisa menggunakan ini di rumah masing-masing. Nah, oke Dok, tadi kan bahan sama alatnya udah dijelasin nih. Itu gunanya apa-apa aja sih? Oke, baik Mbak dan Ibu. Dalam membuat hand sanitizer ini, kita harus ada panduan atau guideline-nya. Nah, kita biasa guideline-nya di WHO, bisa CDC di USA atau Amerika, atau dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan punya Indonesia sendiri gitu kan. Nah, untuk panduannya atau guideline-nya sendiri seperti tadi sudah dijelaskan bahan-bahannya. Nah, yang pertama kenapa dipakai alkohol yang 96%? Satu, kita bisa mencairkannya lebih banyak. Karena yang kita butuhkan sebenarnya hanya konsentratnya 70% minimal. Nah, alkohol sendiri ini sebagai antiseptik dan bahan utama sebagai hand sanitizer. Oke, selanjutnya minyak serai. Nah, 99% ini ekstraknya. Jadi sudah dalam bentuk cairan. Kalau dulu kita kenal sebagai bisa untuk makanan sampai sekarang ya. Nah, juga bisa untuk sebagai pengusir nyamuk nih. Nah, jadi sebagai aromaterapi ini juga bagus untuk sebagai antioksidan. Klorin. Nah, klorin ini biasa dipakai untuk tahulah ya, untuk pemutih. Kalau yang punya kolam renang, dicampur di kolam renang biar mati bakterinya gitu. Tapi jangan 10% Bu, ini iritatif atau iritan. Kalau Ibu pakai 10%, nggak tahu tiba-tiba dibuka aja, habis itu terhirup, wah bahaya. Nah, apalagi terkena kulit, bisa iritasi. Makanya harus dicampur ya Bu? Makanya harus campur dan diencerkan. Oke, nanti akan lebih dijelaskan lagi tentang pengencerannya. Oke, kita berarti langsung aja ke pembuatannya ya? Iya, siap Kak. Yang pertama kita tuang alkohol 96%. Ya, dalam pembuatan ini kita menggunakan hand sanitizer sebanyak 500 ml. Oke, perbandingan antara bahan-bahan ini, bahan utamanya itu kan ada 3, yaitu alkohol, minyak serai, sama klorin. Perbandingan dari mereka bertiga ini adalah alkohol itu 85%, minyak serai itu 10%, dan klorin itu 5%. Nah, karena kita menggunakan hand sanitizer 500 ml, maka kita butuhkan alkohol sebanyak 425 ml. Berarti kita ukur Bu? Ya, boleh Bu. Enggak yang tadi aja. Ya, biar aku bantuin tuh. Ya, untuk tahap pertama nih 200 ml, kalau ya Bu, minta tolong dituangin Bu, boleh. Terus selanjutnya, kemudian kita tambahkan minyak serai sebanyak 50 ml. Boleh menggunakan alat ukur yang sama karena bakalan digabungkan. Ya, boleh Bu. Ya Bu, siap. Oke, pelan Bu. Op. Oke, pas ya. Digabung. Enggak. Kemudian kita aduk ya.
Boleh diaduk seperti ini, boleh juga diguncang. Oke, kemudian kita tambahkan klorin yang 0,5%. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya gimana cara mengencerkan klorin 10% menjadi klorin 0,5%. Nah, untuk klorin 10% ini caranya kita butuhkan klorin 10% sebanyak 5 mili. Kemudian diencerkan dengan air bersih 100 mili. Itu akan menghasilkan klorin 0,5%. Namun untuk klorin yang dijual, itu yang biasa dibuat kayak pemutih seperti Baclean, itu kan kadar klorinnya itu sekitar 5,6%. Nah, dalam penambahan itu kita gunakan 10 mili. 10 mili dalam 100 ml air bersih. Nah, kalau misalnya bingung nih gimana nih 5 mili atau 10 mili? Kalau gini kan susah ya nyariknya ya, 5 mili, 10 mili. Nah, kita bisa menggunakan sendok teh. 1 sendok teh itu 5 mili ukurannya. Nah, jika misalnya menggunakan Baclean, itu berarti 2 sendok teh dalam 100 ml air. Begitu. Nih ya, ini udah jadi yang 0,5%. Kita ukur sebanyak 25 mili. Pakai yang kecil aja biar gampang. Ya. Kemudian diaduk. Nah, ini hand sanitizer-nya udah hampir jadi. Cuman dalam pengerjaannya ini alkoholnya masih tinggi. Maka oleh sebab itu kita gunakan air sebagai pengencer alkoholnya. Karena kan tadi alkohol yang terlalu tinggi juga nggak baik ya untuk tangan ya, bisa iritasi. Dalam perhitungannya ini 20%. Jadi 20% dari hand sanitizer yang dibuat. Makanya kita tambahin airnya itu sebanyak 100 mili. Ya, 20% dari 500 mili ya, Ibu-ibu. Oke, boleh Bu ditambahin 100 mili. Oh, berarti dari total ini ya, total keseluruhan yang akan Total, dibuat. iya Ya? benar Kak. Total dari hand sanitizer-nya 20%. 20% dari 500. Dari 500 berarti 100 mili ya? Iya benar. Oke, kemudian kita aduk ya. Kita aduk kembali. Nah, kemudian bahan terakhir kita tambahin yaitu ekstrak lidah buaya. Nah, seperti yang dijelaskan yang awal, fungsinya itu sebagai pelembut di tangan. Ya, ini perbandingannya 50% ya Ibu-ibu. 50% dari hand sanitizer yang udah jadi. Ini kan berarti udah 600 mili ya. Karena kan ditambahin 100%. Berarti kita tambahin ini 50% dari 600 mili, 300 mili. Nah, satu wadah ini 300 mili. Kita tambahkan semua satu wadah ini ke dalam 600 mili hand sanitizer tadi, ya. Masih ada bentar. Siap. Ya. Caranya untuk pH, kita tuang aja dulu di wadah. Sampelnya ya? Sampelnya ya, yang udah jadi hand sanitizer-nya. Kita cek pH dulu ya pertama, Ibu-ibu. Ibu, Mbak, ini kita udah lakukan pengukuran pH. Nah, pH yang asam itu di bawah 6, yang basa itu di atas 8. Jadi kalau range-nya masih di angka 6-8, nah itu pH yang normal dan biasanya nggak iritasi untuk kulit. Kita ukur kadar alkoholnya. Oke, tadi setelah kita cek pH sama alkoholnya udah pas, kemudian Ya, berarti benar. hand sanitizer-nya udah jadi ya? Iya, benar Kak. Oke, berarti selanjutnya kita kemas. Oke, Boleh? mohon bantuannya Bu. Ya, boleh. Jadi masukkan ya, ini dalam kantong. Oke, siap. Hand sanitizer siap digunakan.
tadi kita udah selesai praktikum sekaligus sosialisasi cara pembuatan hand sanitizer alami kepada para ibu-ibu kader Posyandu Kenari. Upaya ini sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan dalam memecah mata rantai penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Sampai jumpa di lain waktu.